Iya, perhatikan anak-anak, ini kita sudah masuk tentang materi bab 2 yaitu teks fantasi. Di sini perhatikan teks fantasi di sini tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan atau mengetahui tentang teks fantasi. Ya. Perhatikan, kita mulai dengan teks fantasi, ya. Sebelum masuk pada unsur-unsur teks fantasi, Ibu akan memperjelas sedikit tentang apa itu fantasi. Cerita fantasi, ya anak-anak perhatikan, cerita fantasi yaitu cerita yang berbentuk karangan atau tulisan yang dibangun menggunakan alur cerita dalam bentuk hayalan. Ibu ulangi lagi, pengertian dari cerita fantasi yaitu cerita yang berbentuk karangan atau tulisan yang dibangun menggunakan alur cerita dalam bentuk hayalan. Itu pengertian dari cerita fantasi. Ya, perhatikan, sekarang kita masuk di unsur-unsur dalam teks fantasi atau yang disebut dengan imajinasi. Yang pertama adalah tokoh, yang kedua adalah tema, alur, ya. Yang ketiga adalah amanat. Yang keempat adalah amanat. Perhatikan, kalau unsur-unsur dalam teks fantasi atau imajinasi itu, tokoh itu di dalam teks cerita fantasi, tokoh itu adalah peran. Ya, peran. Sedangkan tema itu adalah judul. Yang berikut alur adalah apa alurnya? Ya, alur itu adalah apa alur? Kalian tahu alur? Alur itu adalah jalannya cerita atau yang disebut dengan plot. Ya, yang disebut dengan latar, apa itu latar? Latar itu adalah tempat. Ya, perhatikan, Ibu akan menampilkan salah satu slide terkait dengan tokoh. Ya, tokoh dalam cerita fantasi digambarkan memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti kekuatan, ya, membaca pikiran, atau bukan seseorang manusia. Nah, itu yang disebut dengan tokoh. Jadi, tokoh di sini itu adalah pelaku yang ada pada cerita fantasi. Perhatikan alur. Ibu akan memperjelas satu persatu. Alur, perhatikan alur. Ya, kalau cerita alur dalam teks fantasi itu memiliki atau alur yang sama dengan teks fantasi atau yang disebut dengan narasi. Jadi ini cerita fantasi sama dengan cerita narasi, yaitu awal, tengah, dan akhir. Itu berarti jalannya cerita mulai dari awal, akhir, dan pertengahan cerita tersebut. Itu yang disebut dengan alur. Sekarang perhatikan adalah latar. Anak-anak perhatikan, mari kita sama-sama melihat apa itu latar. Perhatikan latar dalam cerita, baik cerita fantasi, baik cerita cerpen, baik cerita novel, ya. Perhatikan dalam cerita fantasi, latar yang digunakan biasanya adalah rekaan pengarang. Ya, rekaan pengarang. Ini kalau di dalam cerita fantasi atau imajinasi. Narasi, ya.
di dalam cerita fantasi. Sedangkan tema, ya, ini sebenarnya mulai dari pertama itu adalah tema. Tapi ini kenapa tema muncul dari belakang, tapi tidak apa-apa, yang penting kalian perhatikan. Tema di sini, tema yang digunakan dalam cerita fantasi biasanya bersifat fantastik, magic, atau futuristik. Jadi tema yang benar-benar cerita itu terjadi. Ya, tema itu kalian harus menentukan sebelum kalian masuk, kalian menuliskan sebuah cerita fantasi, kalian harus menentukan tema dulu. Ya, tema dulu baru kalian bisa membuat cerita tersebut. Tema ini apa? Seperti judul. Ya, sekarang kita masuk pada ciri-ciri fantasi. Dari slide per slide, perhatikan. Sekarang kita masuk di ciri-ciri fantasi. Di dalam ciri-ciri fantasi, pasti kita temukan yang pertama adalah ide cerita atau terbuka. Yang kedua adalah penggunaan bahasa. Yang ketiga adalah bersifat fiksi. Awas, ada cerita fiksi, ada cerita non-fiksi. Yang berikut adalah tokoh dalam cerita. Yang tadi barusan Ibu sampaikan tadi bahwa tokoh harus ada di dalam cerita. Baik cerita fantasi, cerita cerpen maupun novel, harus ada tokoh. Yang berikut menggunakan tempat. Nah, tempat di sini adalah disebut dengan latar. Tempat, terus suasana. Yang terakhir adalah keajaiban dalam cerita. Jadi keajaiban dalam cerita. Nah, contoh dari keajaiban dalam cerita, contoh kalian pernah menonton salah satu film yang berjudul Harry Potter. Nah, di situ Harry Potter itu, ya, itu cerita di dunia hayalan. Ada juga yang namanya apa? Yang cerita yang berkaitan tentang yang di dunia hutan. Ya, di dunia hutan. Nah, itu disebut dengan cerita yang cerita hayalan, ya, yang mengenai tentang hayalan. Oke, perhatikan di dalam cerita fantasi, ya, di dalam cerita fantasi itu memiliki unsur. Di dalam cerita fantasi itu memiliki unsur. Kenapa Ibu harus menyampaikan bahwa harus ada unsur, ya, harus ada struktur? Karena di dalam cerita itu kita bisa tahu bahwa di manakah ada penyelesaian, di manakah ada permusuhan, di manakah ada akhir dari sebuah cerita itu, ya, permasalahan, penyelesaian. Jadi harus ada punya struktur cerita dalam fantasi. Perhatikan. Ya, di sini ada komplikasi, di sini ada resolusi, di sini ada orientasi. Yang terakhir adalah ending. Jadi, struktur cerita fantasi ini ada 4. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Yang terakhir itu adalah ending. Oke, perhatikan. Ibu akan memperjelas dari masing-masing struktur. Perhatikan. Kalau di sini berbicara terkait dengan resolusi. Kalau resolusi dalam cerita fantasi, ya, resolusi dalam cerita fantasi itu adalah penyelesaian suatu masalah. Nah, nanti di sini kalian akan mengingat cerita Harry Potter atau cerita yang lain, yang cerita tersebut adalah cerita berupa hayalan. Jadi di situ adalah cerita resolusi adalah penyelesaian suatu masalah. Sedangkan yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi di sini, perhatikan, komplikasi di sini
ibu akan menyebutkan komplikasi sebagai permasalahan yang akan menjadi inti dari cerita. Komplikasi adalah permasalahan yang akan menjadi inti dari cerita. Kenapa harus ada komplikasi? Ya betul, harus ada komplikasi supaya cerita tersebut ada bisa di dalam cerita itu ada, umpamanya ada tokoh, ya, terus ada pelaku yang tadi sudah disebutkan tokoh itu, maka cerita itu kalau tidak ada, bagaimana cerita itu terselesaikan, ya, bagaimana yang tadi ada resolusi penyelesaian. Jadi ada permasalahan, umpamanya contoh Harry Potter itu tidak mau apa. Jadi pada intinya begini, kalian membaca cerita itu yang betul-betul ada masalahnya. Nah, itu yang disebut dengan komplikasi. Sedangkan orientasi itu adalah pengenalan. Kenapa ibu harus menyebutkan bahwa itu adalah pengenalan? Karena orientasi itu berupa tokoh, ya. Orientasi itu kalau di dalam cerita itu adalah tokoh. Tokoh itu apa? Pengenalan tadi. Ya, yang si ini menjadi apa, yang si ini menjadi apa. Apalagi di dalam cerita Harry Potter tadi. Nah, Harry Potter ada di dalam cerita Harry Potter itu orang tuanya apa. Nah, itu orang tuanya sebagai apa, ibunya apa. Jadi di dalam cerita itu ada beberapa pelaku, ya, pelaku dalam tokoh cerita Harry Potter tadi. Maka itu yang disebut dengan pengenalan. Nah, di sini yang disebut dengan ending. Kenapa harus ada ending? Karena ending di sini adalah suatu penutup cerita atau yang disebut dengan fiksi pada akhir sebuah cerita. Kalau di cerita, kalau ending, ya, kalau di cerita ada cerita namanya amanat, ya. Kalau cerita amanat berarti amanat itu adalah akhir dari cerita itu yang disebut dengan penutup. Nah, maka kalau di dalam teks cerita fantasi itu yang disebut dengan ending. Jadi ending itu adalah suatu penutup cerita fiksi pada akhir sebuah cerita itu. Itu yang disebut dengan ending. Iya, perhatikan. Ya, menulis cerita fantasi, kalian harus memperhatikan langkah dalam menulis sebuah cerita fantasi. Ya, di dalam cerita fantasi itu perhatikan menentukan tokoh yang tadi barusan ibu sudah menjelaskan, ya, ibu sudah menjelaskan terkait dengan beberapa slide tadi terkait dengan tokoh. Terus menentukan tema. Awas, menentukan tema dulu, ya. Menentukan tema dulu. Setelah menentukan tema, ya, menentukan tokoh, menentukan latar, menyusun teks. Berarti menyusun teks itu terakhir, ya. Menentukan tema, menentukan tokoh, terus menentukan latar, menciptakan alur, ya. Yang terakhir adalah menyusun teks. Jadi menyusun teks itu berkaitan dengan ada beberapa poin ini yang berwarna hijau, berwarna biru, berwarna coklat. Nah, itu dulu kalian menentukan itu dulu, baru kalian bisa menyusun sebuah teks cerita fantasi. Ya, jadi anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan gambaran seputaran materi terkait dengan teks fantasi. Nanti akan pertemuan kedua, Ibu akan memberikan tugas kalian, ya. Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Kalian akan tetap semangat, ya. Kalian tetap semangat, jangan kalian kecewa ketika
ada beberapa tugas yang kalian tidak buat, tapi kalian tetap semangat untuk bagaimana kalian bisa membuat tugas-tugas yang diberikan